Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gunsan Talk dalam acara Re-Expo 2025 Lampung. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber, yaitu pertama Bapak Hendar Prasetyo. Bapak Hendar Prasetyo adalah Area Consumer Financing Manager BSI Bandar Lampung. Selamat siang Bapak. Berikutnya yang cantik memakai baju merah ini, setelan sepertinya, yaitu Ibu Peggy Palasetena. Beliau adalah Branch Manager BTN Bandar Lampung. Selamat siang. Siang, Pak. Dan terakhir ini jauh-jauh datang ini dari Palembang, yaitu Mbak Dwi Rahmi Ria. Beliau adalah Consumer Loan Head Regional 2 Sumatera 2 Bank Mandiri ya Pak ya. Selamat sore Mbak. Sore, Pak. Jadi kita serius tapi santai. Ya. Jadi untuk memeriahkan daripada Expo Lampung 2025 ini, kita sedikit mengupas persoalan perbankan, khususnya masalah perbankan yang ada di Bandar Lampung berkaitan dengan KPR dan lain-lain. Intinya masalah perbankan yang mungkin nanti bisa menjadi informasi buat banyak orang. Mungkin saya akan bernarasi sedikit bahwa program 3 juta rumah ini adalah program daripada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, yang mana program 3 juta yang dimaksud adalah 3 juta untuk beberapa lokasi. Yang pertama 1 juta untuk wilayah perkotaan, 1 juta rumah untuk perumahan di pesisir, dan 1 juta rumah untuk perumahan di pedesaan. Dari 3 juta rumah itu yang dimaksudkan sebenarnya adalah 3 juta rumah tercapai dalam 1 tahun, tapi kondisi sesungguhnya yang terjadi belum sampai ke sana. Tapi diharapkan ke depan mungkin peran dan aksi dari perbankan adalah salah satu motor penggerak juga dalam program 3 juta rumah ini. Di program 3 juta rumah ini tentunya bank, khususnya Himbara ya, Himbara ini adalah penyalur utama yang sudah ber-PKS dengan dengan Tapera pada bulan Desember ya kalau nggak salah itu. Kemudian Januari sudah launching untuk kuota sebesar 220.000 itu sampai dengan sebelum habis semester pertama tahun ini itu sudah habis, dan kemarin ditambah lagi sehingga kuota itu sudah mencapai di angka 350.000. Nah, kuota ini bukan menjadi isu lagi saat ini, karena saya berkomunikasi dengan bankir-bankir bahwa mereka sekarang malah minta ditargetkan untuk KPR-nya. Beberapa bank sudah menyatakan itu, mohon dibantu untuk bisa KPR-nya. Kami 2 kali lipat Pak ditambah, ada yang ngomong 3 kali lipat. Nah di situ mungkin nanti akan menjadi perbincangan kita semua untuk pencapaian daripada target bank-bank tersebut. Kemarin kalau nggak salah, ini informasi mungkin ada yang lain, saya ketemu dengan Kanwil BTN, datang ke sini ditemani sama Bu Peggy. Dia bilang, Bu Peggy bilang sama Pak Kanwil, kami harus mencapai 1.500 Bu ya. 3.000 Pak. 3.000 ya, saat ini 1.500 ya, sampai dengan akhir tahun 3.000. Nah coba bayangkan, berarti kuotanya sudah berlebihan. Mandiri juga saya ketemu dengan Pak Arfid. Pak Arfid bilang, Pak Arfid ini harus mencapai target ini, gimana caranya nih? Ini ibarat buah Simalakaman, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu, katanya. Apa nih katanya? Itu untuk Bank Mandiri. Kemudian juga dari BSI, Pak Lutfi juga kebetulan kita sering berkomunikasi Pak ya. Pak Lutfi kemarin terakhir kita mengadakan gathering, dia sama seperti itu. Bahkan
di balik itu juga ada program-program yang mereka luncurkan seperti program pembiayaan konstruksi ya. Saat itu yang mana berarti kan berkaitan juga bukan hanya KPR tapi lebih pada pelaksanaan daripada fisik perumahannya. Oke, mungkin saya tidak panjang lebar bernarasi, saya ingin menanyakan atau kita berdiskusi mengenai program 3 juta rumah ini, khususnya mengenai peran daripada bank dan aksinya daripada bank. Mungkin saya akan bertanya, dan pertanyaan tidak sama, mungkin sedikit-sedikit berbeda. Nah, kemarin di bulan Januari 2025 ada yang namanya siaran pers OJK. Siaran pers OJK itu yang menyatakan bahwa SLIK bukan data blacklist. Nah, jadi kita menganut pilarnya itu, artinya ada 3 pilar tuh ya. Salah satu pilar itu adalah repayment capacity, kemudian ketepatan membayar, dan lainnya. Yang intinya bahwa SLIK itu bukan data blacklist untuk perumahan MPR. Jadi, tapi kami sedikit agak ya bukan kecewa, dan bank juga artinya di sini kami juga harus memahami bank bahwa bank juga tidak begitu serta merta seperti itu, dan juga belum dikukuhkan di OJK-nya oleh OJK sendiri. Nah, akhirnya pelaksanaan daripada SLIK atau untuk memantau kondisi daripada si nasabah yang masih berjalan belum seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Bank Mandiri ini, yang kemarin ada sedikit relaksasi loh saya dengar. Ya. Nah, untuk masalah itu ya, saya dengar dari Pak Arifin. Bagaimana itu Mbak dalam melaksanakan artinya SLIK ini bukan salah satu indikator daripada approve suatu kredit KPR atau kredit yang lain, seperti apa? Silakan Mbak. Ini sudah ada juga ya? Silakan langsung. Ya, baik Pak. Mungkin dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan waktu ya untuk sharing sama teman-teman dari perbankan juga. Jadi memang untuk 3 juta rumah sesuai program dari Presiden, kami dari Bank Mandiri itu siap membantu mensupport teman-teman dari pengembang, juga nasabah-nasabah yang pengen memiliki rumah, khususnya dari masyarakat MPR. Nah, terkait SLIK, benar tadi Bapak bilang bahwa kami lakukan relaksasi. Jadi kita juga tahu bahwa MPR ini banyak sekali yang SLIK-nya bermasalah, khususnya mungkin yang pay letter atau lain-lain ya Pak. Nah, jadi kita kasih relaksasi berupa walaupun dia misalnya setnya kol 5 ya, cukup dengan dan kewajiban dia di bawah 2 juta Pak, itu boleh dengan melampirkan bukti lunas. Nanti kita proses, tapi dengan catatan ya nanti ada bukti lunasnya. Jadi walaupun dia sampai kol 5 itu tetap bisa kita proses. Jadi memang SLIK itu sebagai salah satu pertimbangan, tapi bukan berarti itu menjadi tadi Bapak sampaikan bahwa itu kendala untuk diproses kembali ya. Jadi dari Bank Mandiri seperti itu Pak untuk programnya. Ya, karena begini Mbak, jangan sampai terkesan oleh para nasabah, calon nasabah atau konsumen bahwa mereka kalau KPR itu diminta KTP dulu. Iya. Sudah diminta KTP di SLIK dikembalikan lagi. Jadi kita berharap, kami dari RI juga sudah ada pembicaraan dengan OJK pusat bahwa persoalan ini adalah persoalan yang memang harus dipecahkan. Jadi dari Pak Manwar Sirait juga pernah bicara dengan Bapak Mahendra Siregar berkaitan dengan masalah SLIK ini. Dia berharap supaya bisa menjadikan satu pertimbangan. Gitu. Mungkin saya beralih ke Bu ini nih, yang memang playernya di bidang perumahan ini ya. KPR ya, kalau kita melihat Spesial paket telur. iya, spesial paket telur, karena saya lihat memang yang lain itu belum pernah menyatakan 3.000 dalam setahun. Satu tahun apalagi tahun 2020 ini baru saya dengar ada di BTN. Nah, tapi untuk mencapai itu tentunya kan yang punya ramuan khusus, yang di situ salah satunya SLIK. Jangan sampai SLIK ini juga, ya saya tahu bahwa SLIK itu adalah karakter, tapi di balik karakter itu harus dibaca lagi karakter yang seperti apa orang ini. Tadi ada relaksasi dari Bank Mandiri bahwa SLIK
Nah kalau relaksasi dari Bank BTN sendiri masalah ini seperti apa Pak? Terima kasih Re-Expo bikin kita bisa duduk bareng ya Pak ya hari ini. Bank BTN betul Pak, tahun ini untuk subsidize-nya saja kami itu harus membooking di 3.000 karena total secara nasional 300 dari 220 unit, 220.000 unit yang di disperse ataupun yang ditargetkan oleh Pak Ara saat ini menjadi 350. Jadi yang tadinya 220 nasional itu menjadi targeting BTN saja di 220. Untuk relaksasi kami dapatkan itu targeting di 3.000, saat ini baru terbooking sekitar 1.600 sampai 1.700 Pak, 1.680 sekian lah per hari ini. Nah itu kami memang banyak sih ya relaksasi yang kami lakukan. Betul, SLIK merupakan sebagai indikator karakter yang dilihat. Namun kalau misalnya yang dalam tanda kutip kecil-kecil dan sudah tidak, maksudnya di kolektibilitas 2, itu kami bisa melakukan eksepsi sebenarnya Pak. Saat ini eksepsi dilakukan secara 4 eyes, tidak hanya dari sisi bisnis, tapi teman-teman RIS juga melakukan eksepsi terhadap hal tersebut. Dalam hal ini harapannya sudah di posisi lancar ya Pak ya. Jadi kalau memang masih jatuh, baiknya diperbaiki terlebih dahulu. Sehingga itu juga menjadi satu, oh ini itikat baik dari konsumen tersebut, pengen memiliki rumah, juga bisa disperse di Bank BTN, itu sih harapan kami. Jadi di 220.000 secara nasional, targeting saat ini masih on track, walaupun kami yakin dari RI sendiri PR-nya kan kalau Pak Ara selalu bilang ini dari sisi supply-nya. Iya betul sekali. Padahal kalau saya lihat dan ketemu seluruh pengembang, supply itu nggak jadi masalah saat ini. Yang menjadi masalah adalah demand ya Pak ya. Demand yang bankable. Orang yang mempunyai rumah banyak. Bankable itu yang harus kita bicarakan. Betul. Demand yang punya rumah banyak, tapi yang mau punya rumah dan bisa masuk dalam kriteria itu yang menjadi PR. Mungkin saat ini untuk yang KPR tidak masuk dalam kriterianya, masih banyak kriteria lain yang di-create saat ini dengan oleh kementerian yang PKP, dalam hal ini mungkin yang di pesisir, yang di pedesaan, dalam bentuk BSPS dan segala macam, mungkin bisa menggunakan program tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Ersan. Ya tadi saya garis bawahi berarti ada eksepsi. Eksepsi itu kalau dalam sidang itu ada pembelaan, atau ada juga mengistilahkan banding, ada juga yang menyatakan bahwa ujung prinsip, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang jelas di BTN memiliki ya artinya untuk semacam relaksasi. Nah bagaimana dengan Bapak ini? Dari tadi santai mikir apa Pak? Silakan untuk masalah relaksasi seperti apa dari BSI? Jadi sebetulnya Pak Elson dan teman-teman rekan perbankan yang lain mungkin sama ya, kurang lebih terkait dengan apa yang dilakukan oleh perbankan. Karena bagaimanapun juga program 3 juta rumah ini adalah program yang harus kita sama-sama sukseskan. Karena langsung direncanakan oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Jadi terkait dengan day checking ya, filosofinya itu kurang lebih sama kayak orang berjodoh. Jadi kayak orang berjodoh, kalau kita lihat dari day checking itu minimal kan kita melihat 2 hal, karakter dan kapasitas sebenarnya. Nah, ketika karakter dan kapasitas itu kita baru berkenalan, kemudian kita berjodoh dengan nasabah, tentunya 2 hal itu yang pertama kita lihat. Tapi sebagai indikator, sekali lagi ya, itu bukan suatu harga mati dalam kita menilai calon nasabah. Jadi seperti yang disampaikan dari teman-teman dari Bank Mandiri, dari BTN, tentunya kita punya relaksasi masing-masing Pak. Yang disampaikan tadi oleh Bu Peggy dari BTN, nah kita juga punya yang namanya eksepsi Pak, terkait dengan kondisi tersebut. Misal kalau tunggakannya tidak lebih dari 2 juta, itu masih bisa kita approve Pak, dengan kondisi tunggakan itu juga sudah terselesaikan. Nah untuk mungkin yang lebih dari itu
itu ada jangka waktunya, mungkin sekitar 3 bulan baru kita bisa approve untuk yang di BSI. Jadi intinya sebenarnya kalau ngomongin B checking, insya Allah itu bukan suatu harga mati dalam menilai nasabah, karena seperti yang saya bilang tadi, filosofinya orang berjodoh, ada hal-hal lain yang akan kita lihat selain B checking. Tapi memang pintu masuknya tentunya kalau baru di awal pasti adalah kita melihat kapasitas dan karakter. Tapi selain itu banyak item-item lain yang tentunya kita juga bisa lihat untuk menilai dari kelayakan nasabah. Apalagi BSI sekarang juga sudah menerapkan prinsip 3 pilar. Jadi unit bisnis, kemudian unit risk dan unit operation sudah dipisah. Mudah-mudahan di belakangnya gitu ya, di dalam perbankannya insya Allah itu prosesnya lebih aman, kemudian juga dalam memfilter nasabah juga lebih free ya Pak. Unit bisnis mendatangkan nasabah, risk menilai nasabah, kemudian masalah pencairan ada di operation. Jadi insya Allah balik lagi ke cerita B checking, mudah-mudahan itu bukan suatu isu yang bisa dan harus kita besar-besarkan. Mudah-mudahan kalau ada pepatah mengatakan begitu banyak jalan ke Roma, insya Allah banyak jalan menuju Mekah, Pak. Iya, menarik sekali. Banyak jalan menuju ke Mekah, Pak ya. Saya pahami bahwa bank itu untuk memutuskan suatu proses kredit ada 5C ya, karakter, capital, capability, condition, collateral, ada 5C itu. Tadi disebutkan oleh Pak Hendar bahwa selain karakter dia juga kapasitas, ya, berarti sudah ada 2C, belum lagi kalau kita bicara 7P kan di situ kan. Ya, jadi menarik sekali bahwa pada intinya bahwa ketiga bank ini, Bank Mandiri, Bank BTN maupun BSI memiliki relaksasi untuk hal tersebut. Nah, berkaitan dengan pasar, tadi saya juga menyimak dari pernyataan Pak Dwi bahwa dari Ibu Megi ya, bahwa demand itu besar. Memang iya, kalau kita melihat demand itu kan angka backlog kita itu yang awalnya terakhir kemarin 10 juta angka backlog, kemudian sudah turun dengan adanya program 1 juta rumah Pak Joko Widodo, itu turun menjadi 9 juta ya, 9, sekian juta. Nah ini kan menarik, berarti masih besar. Jadi kalau berdasarkan data survei bahwa angka backlog itu demand-nya masih besar tapi supply-nya kurang. Nah menarik lagi bahwa ya demand besar tapi yang diinginkan adalah demand yang bankable. Tadi kan ngomong kayak gitu seperti itu ya. Nah bankable ini sementara dari pemerintah sendiri berharap bahwa ini program 3 juta rumah tidak menjadi isu lagi di kota, kami akan berusaha terus. Tapi yang menjadi isu sekarang ada bagaimana tepat sasaran kepada masyarakat penerimanya. Nanti kembali lagi di rumah ada pada pihak perbankan kalau kita bicara seperti itu. Tapi ada satu kebijakan yang baru saya dengar di BTN. Nanti saya tanya makanya ke UPG dulu, itu yang luar biasa menurut saya. Kalau kita bicara demand membuka pasar, benar bahwa sektor informal itu pertama, sektor informal luas sekali pemahamannya. Itu satu. Kedua, sektor informal ini adalah memang paling tepat untuk menerima KPR subsidi daripada kalau kita bicara fixed income. Fixed income itu sudah itu PNS, mereka karyawan. Nah sektor-sektor tukang sayur, ojek online, kemudian yang lain, ini jadi persoalan. Nah dari mulai tahun sebelumnya memang BTN ya, kalau tidak salah 10% itu sektor informal. Dan bahkan waktu kita bincang-bincang dengan Pak Nison nanti dulu bahwa mereka akan meningkatkan sampai 20%. Tantangan buat Bu Peggy juga. Seperti apa dalam menyikapi tantangan sektor informal ini Bu, yang pasarnya begitu luas sekali? Iya, terima kasih Pak Ensan. Sektor informal tahun lalu memang di around 10% ya Pak. Iya. Tahun ini kita melakukan peningkatan dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas. Karena kalau satu-satu nampaknya kapan finishnya ya Pak ya. Untuk di Sumatera saja backlog itu 2,8 juta rumah yang harus di TL untuk mendapatkan rumah. Namun kalau kita gabungkan dengan angka rumah tidak layak huni itu di 5,8 juta rumah yang tidak layak huni. Saat ini BTN sudah bekerja sama dengan
beberapa komunitas, antara lain komunitas nelayan, lalu wartawan, Gojek Pak, Gojek, lalu Bluebird, kami juga sudah bekerja sama. Jadi PKS yang kami lakukan bisa tripartit antara asosiasi atau pengembang dengan Bank BTN juga komunitas, sehingga pada saat perjalanannya beberapa tadinya kan biasanya instansi yang formil dan juga fixed income yang bisa kita lakukan tripartit. Namun saat ini BTN sudah bisa bekerja sama dengan sektor informal tadi, komunitas nelayan, lalu juga ada yang Gojek yang dipotong secara harian. Gitu. Mereka mendapatkan penghasilan secara harian, dipotong untuk angsurannya pun secara harian. Jadi kalau kami flagging dia Gojek, penghasilannya Gojek, itu akan dilakukan pemotongan angsuran secara harian, seperti itu Pak. Ya, ini menarik sekali. Sektor informal ini ya memang yang kami menelaah ataupun yang pernah kami pelajari, memang sektor informal inilah yang seharusnya memang menjadi sasaran, tapi masih pada 10%, 20%. Tapi kalau memang diberi kesempatan untuk lebih tinggi lagi, di samping developer juga terbantu, supaya ini berarti kan akan lancar, dan juga KPR-nya juga harus lancar Kami juga. sini kan lebih terkenal sama bakso ya Pak ya? Iya. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan komunitas Ya. bakso dan mie ayam di seluruh Indonesia. Jadi Wah, bisa juga luar biasa. para pedagang bisa ambil di Bank BTN. Iya, iya. Saya mau bertanya dengan BSI ini berkaitan dengan sektor informal, karena BSI ini saya belum masih minim ya informasi tentang sektor informal yang akan dikembangkan oleh Bank BSI. Saya pernah bicara dengan beberapa petinggi di atas, tapi belum dalam bentuk aturan baku. Nah, yang mungkin ke depan ataupun yang sudah terlaksana saat ini seperti apa, Pak Endang? Baik, berbicara terkait target tadi, memang kita secara nasional dalam Syariah Indonesia diberikan target khusus oleh manajemen, terutama dari direktur supervisi kita. Jadi terkait dengan sektor informal ini, secara internal kita sudah bahas, kemudian sudah kita sosialisasikan juga secara internal sebelumnya Pak Elso. Jadi insya Allah nanti ke depannya, memang kita belum secara umur, mungkin kita juga belum setua BTN atau Mandiri, terutama dalam bisnis FLPP, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita seperti anak yang baru lahir ya, kita baru 4 tahun, mudah-mudahan Lucu-lucunya gitu. lagi lucu-lucunya, lagi nakal-nakalnya, mencoba mirroring dari teman-teman perbankan yang memang sudah paham terkait dengan bisnis perumahan, terutama FLPP seperti Mandiri, apalagi BTN. Nah, insya Allah sih sebetulnya kita juga mengalokasikan dan sudah disosialisasikan secara internal di kalangan BSI. Kita akan mengalokasikan 10% Pak Elso kepada ruang lingkup yang sifatnya informal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching terkait dengan program tersebut, dan mudah-mudahan ini juga lagi menunggu arahan dari direksi kita. Tapi menjelang itu berjalan, kita juga sebenarnya secara komunitas kita juga sudah mulai gerilya Pak, terutama sebenarnya komunitas-komunitas yang sifatnya ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah kita dekati, dan beberapa komunitas-komunitas juga sifatnya itu adalah ormas, itu juga menjadi pasarnya kita. Dan mudah-mudahan nantinya sektor-sektor seperti pedagang, kemudian nelayan, nah itu juga kita bisa masuk secara full, secara kafah. Mudah-mudahan setelah ketentuan secara internal kita terbentuk Pak Elso. Ya, artinya BSI juga sudah merambah kepada sektor informal, mungkin ke depan atau mulai dari sekarang sudah berjalan, ya kita berharap juga seperti itu, karena memang program ini tidak lepas Pak dari kerjasama antara developer, pengembang, pemerintah daerah, ataupun yang lain untuk mensukseskan daripada program 3 juta rumah. Nah, kalau di Bank Mandiri sendiri untuk sektor informal seperti apa, Mbak Dwi? Ya Pak, jadi
tadi teman-teman sudah menyampaikan kalau BTN udah pasti layak di sektor informal, teman-teman BSI sudah masuk. Kalau Bank Mandiri ya Pak, jadi sebelum masuk ke sektor informal boleh kita ngobrol juga terkait Mandiri itu strateginya seperti apa sih untuk FLPP? Iya. Ya, jadi kami ini kan memang bank yang kuatnya di korporasi ya Pak. Ya, betul. Kami punya banyak perusahaan-perusahaan corporate dan juga kita juga sudah kerjasama sama perusahaan yang berhubungan sama government institution, institusi pemerintah. Nah, di sana kami lihat potensi FLPP itu sangat besar. Nah, makanya kita sekarang itu bergerak secara ekosistem Pak. Jadi mengakuisisi perusahaan korporasi itu secara ekosistem. Seperti apa? Misal, korporasinya kami biayain, itu kan pasti ada turunan ke bawahnya. Berikut sampai vendor-vendor dan layer keduanya, tapi tetap masih bermain di pegawai Pak. Ya. Karena memang secara ketentuan kami memang harus mengakuisisi pegawai terlebih dahulu. Nah, akuisisi ekosistem seperti inilah yang kami tawarkan ke teman-teman pengembang, supaya pada saat kita mengakuisisi itu marketnya jelas. Kenapa? Satu, bisa payroll atau non payroll Bank Mandiri, namun secara akuisisi kita mengakuisisi secara korporasi. Jadi teman-teman di pengembang itu fokusnya sebenarnya bagus gitu ya, sehingga tingkat rejectnya itu rendah. Nah, itu yang kami kembangkan Pak secara ekosistem. Lalu government institution, kita lihat anak-anak muda sekarang itu mereka itu konsumtifnya tinggi, namun untuk memiliki rumah itu belum. Ya, Ya kan? Mungkin milenial. kalau di sektor informal mereka lebih tertarik beli rumah karena kan secara pendewasaan lebih cepat dibanding yang pegawai. Nah, ini yang kami tawarkan, diberikan relaksasi gampang tanpa DP, terus juga ada subsidi dari Bank Mandiri serta proses yang lebih cepat untuk nasabah-nasabah dengan kriteria seperti itu. Itu yang kami tawarkan ke teman pengembang. Lalu kembali lagi kebijakan pemerintah yang harus 10% di-share kepada informal. Nah, ini juga sudah kami dari kantor pusat sudah digodok. Memang untuk sementara kami akan fokus kepada nasabah UMKM kami Pak, khususnya yang mendapatkan KUR atau KUM. Kalau KUR yang sudah selesai kan dapat KUM ya, atau misalnya dulu pernah dapat SUMI, mikro. Nah, itu yang kami tawarkan ke FLPP. Jadi nasabahnya itu jelas secara kemampuan bankable, sehingga pada saat akseptasi ke kami, insya Allah tingkat rejectnya rendah dan approval-nya tinggi. Itu sih Pak strateginya kami ke depan. Nah, mudah-mudahan program yang 10% itu dalam waktu dekat sudah bisa di-launching. Kesimpulan saya dari 3 bank ini artinya mengarah untuk sektor informal yang berkaitan dengan di Lampung sendiri sebagai informasi itu angka pokoknya kekurangan 120.000 kekurangan rumah. Jadi makanya ya kita harus bisa mengangkat ini menjadi suatu program-program yang bisa pro rakyat ya, baik itu dari perbankan, kami dari developer, pemerintah daerah itu bisa mengangkat persoalan ini sehingga program yang diminta atau diinginkan oleh pemerintah bisa terwujud. Ini ada lagi yang menarik ini Bu, di tengah daya beli yang melemah ya. Dari mulai awal kebijakan reciprocal trial yang akhirnya menyebabkan bahwa pengaruhnya luar biasa, khususnya neraca perdagangan domestik maupun neraca perdagangan internasional. Yang internasional, negara penerima ekspor kita memberikan pajak yang begitu tinggi, khususnya Amerika, itu akhirnya juga mempengaruhi daripada sektor perdagangan domestik kita. Nah, tapi ada yang menarik di saat seperti di waktu itu sampai dolar hampir mendekati 17.000, tapi ada yang menarik. Sektor perumahan MBR itu tidak terimbas. Kalau menurut saya sektor itu tidak terimbas akan hal tersebut ya. Jadi berkaitan dengan itu bagaimana bank ini kita tidak bicara MBR saja, karena bicara 3 juta rumah itu sebenarnya juga melibatkan rumah komersil juga. Jadi bagaimana strategi daripada bank-bank ini dalam mensiasati daya beli rendah tapi untuk MBR tidak, ini seperti apa kira-kira Mbak Dwi? Nah, ini balik lagi karena kan daya beli turun ya Pak. Otomatis kalau kita lihat masyarakat di sini
mereka pasti lebih mementingkan kepada untuk hidup dulu, ya kan? Nah, kalau terkait tadi yang Bapak bilang kalau MBR memang, jadi MBR itu secara pertumbuhan itu bagus, secara kolektibilitas juga Pak itu juga bagus. Kalau di Bank Mandiri ya Pak, Ya. mungkin teman-teman Yang itu bank lain. Iya, akan membuka yang bank lain. Tapi untuk komersil memang kami akui Pak itu secara pertumbuhan properti khususnya komersil dan pembiayaan kami itu mengalami penurunan. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, strategi kami Pak, satu tetap bermain di ekosistem, di mana kami memberikan suku bunga terbaik untuk beberapa perusahaan korporasi. Seperti kami punya bunga khusus untuk PLN, Pelindo, terus kalau di Lampung di sini itu kita bisa kasih juga untuk Pulsri, terus di sini untuk beberapa perusahaan korporasi seperti kayak Sinarmas. Jadi kami berikan suku bunga khusus supaya para karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut itu tertarik untuk membeli properti. Ya. Kenapa? Karena suku bunga yang kami berikan itu sudah bagus dan itu sepanjang tenor, gitu ya. Nah itu salah satu strategi kami memberikan suku bunga yang relaksasi kepada para, tapi balik lagi kepada karyawan. Oke, kalau kepada wira swasta khususnya pengusaha, memang ada beberapa keterbatasan karena mengingat saat ekonomi lagi kurang baik, ya kan ya, pasti ada beberapa perusahaan yang bermasalah. Jadi pasti secara analisa kami mungkin akan ada lebih penekanan kepada verifikasi income-nya Pak. Nah itu lebih seperti itu ya. Tentu dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek di mana si nasabah kalau dia berbank sama Mandiri tingkat approval rate-nya lebih bagus. Jadi kita fokusnya kepada ekosistemnya di kami, internalnya nasabah Bank Mandiri itu yang akan kami follow up untuk diberikan kredit yang lebih bagus. Ya, artinya memiliki strategi sendiri terhadap konsumennya yang mungkin bisa membuat lebih besar lagi yang dapat tersalurkan. Kalau dari Bank DTN sendiri, apa nih ada ramuan khusus nggak untuk persoalan merendahnya daya beli tapi untuk di MBR tidak gitu, seperti apa kira-kira? Betul, kalau untuk yang 1 juta rumah, 3 juta ya, 1 juta di perkotaan, pesisir dan juga di pedesaan itu pembaginya tidak hanya MBR, tidak hanya FLPP, di komersil juga ada. Dari data yang kami dapatkan, memang di bawah 300 masih bisa market daya belinya masih tenang. Masih di bawah 300 senang ya? Secara nasional seluruh Indonesia. Ya. Di bawah 300 tidak terdampak. Namun di 300 lebih naik lagi sampai ke 800 itu kena wave. Ya. Mereka kena wave. Di atas 800, di atas 750 itu tenang lagi Pak. Jadi punya wave tersendiri pada saat kena krisis ini gitu ya. Memang secara internasional juga mortgage itu biasanya tidak terpengaruh. Dua hal sih yang tidak terpengaruh, mainannya BSI ya, cicilan emas, Iya, benar. emas dan rumah itu biasanya nggak terlalu kena wave dari perekonomian secara makro. Bahkan kemarin rame-rame beli emas gitu. Bahkan rebutan sampai emas nggak ada gitu ya. Iya. Pada pindah kenapa nggak jadi beli rumah karena beli emas gitu ya. Tapi ternyata Turun lagi. Ternyata turun lagi, balik lagi teman-teman dari masyarakat pilihnya mortgage lagi, KPR lagi. Nah di rentanan seperti itu biasanya beberapa developer yang sudah kami kasih spill angka tersebut di tiket size sekian sampai sekian kena wave, beberapa developer tuh kasih kita, oh ya saya mau melakukan perubahan dari sisi side plan ataupun dari tiket size penjualan. Iya. Satu. Yang kedua sama dengan Mandiri, BTN juga di around juga terkait dengan ekosistem kami. Jadi kalau sekarang zamannya YouTube aja udah pakai collab ya Pak Ersan, nggak bisa lagi kita jual sendiri-sendiri, kapan finishnya di 3 juta. Jadi memang harus kolaborasi dengan instansi ataupun komunitas yang sudah bekerja sama kami.
selain di Bank Mandiri, di Bank BSI kami juga punya special price untuk yang sudah PKS dengan kami. Ada 200 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kalaupun ada tambahan lagi dia payroll itu bisa mendapatkan special rate dengan Bank BTN. Itu baik pastinya non subsidi. Kalau subsidi kan sudah dipatok ya, harus 5% gitu kan. Kalau yang non subsidi itu didapatkan special price malah jauh di bawah rate-nya subsidi. Nah, karena apa? Karena itu tadi ekosistem yang kita tawarkan. Selain payrollnya dari kita ya Bu ya, lalu kita juga punya turunan-turunan bahwa misalnya kayak dia ada kayak investasi di kita atau instansi yang memang sudah bekerja sama dengan Bank BTN itu sudah cukup lama, kurang lebih seperti itu. Selain instansi, komunitas juga kami ada. Jadi sekitar existing sekarang 200 instansi, namun tersebar di seluruh Indonesia. Pun kalau ada penambahan, teman-teman kantor cabang diperkenankan untuk menambah seperti itu. Ada keluasaan. Ya, artinya sebenarnya hampir mirip gitu. Yang menarik tuh saya hampir mirip yang berkaitan dengan payroll, rata-rata lagi bergerak ke sana semua. Ya, kami juga diuntungkan selaku developer diajak bersama roadshow kan. Betul. Gitu. Lebih cepat juga approvalnya ya Pak ya. Approval lebih cepat ya. Bagaimana dengan Pak Endar yang berkaitan dengan persoalan yang tadi kita sama-sama sudah dinyatakan oleh dua bank ini? Ya, sepertinya saya hanya merangkum saja. Apa yang disampaikan itu kurang lebih sama ya Pak. Karena begini Pak, kondisi ekonomi yang semakin kemari semakin terlihat tidak pasti ya gitu ya. Tentunya kita juga harus punya sebuah bentuk penyesuaian atau bentuk evolusi ya Pak, terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mandiri, BTN, dan itu juga sudah sebenarnya dilakukan oleh BSI Pak. Karena bagaimanapun juga ngomongin ekosistem, ngomongin komunitas, kalau kami bilangnya adalah database, itu adalah sebuah bisnis yang sebenarnya kalau kita dalami itu bisa menguntungkan banyak pihak. Baik itu dari sisi nasabah, kemudian dari sisi perbankan, dan juga tentunya dari sisinya developer. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah hubungan kan kita namanya harus win-win solution dan mutualisme. Jadi insya Allah memang dengan kondisi yang sekarang ini ekonomi memang dunia sedang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, kita juga berevolusi terkait dengan strategi bisnis. Kurang lebih sama Pak, kita juga sekarang untuk lebih aman, memang kita bermainnya ada di ekosistem kita sendiri terkait dengan payroll, kemudian terkait dengan institusi-institusi kita, baik itu secara mikro, SME maupun di wholesale. Dan harapannya sebenarnya dengan kalau kita garap ini dengan serius, insya Allah perbankannya untung, aman, teman-teman developernya juga insya Allah nanti mendapatkan hal yang sama, dan kebutuhan terkait dengan backlog mudah-mudahan sebenarnya juga bisa kita tutupi dari cara-cara tersebut. Iya, artinya di situ semua mendukung Pak ya untuk persoalan kita. Pada poin ini ada hal lagi yang menarik ini untuk sama-sama kita coba kupas persoalan. Kalau kita bicara non performal loan, kita bicara laju pertumbuhan kredit, kan ini berkaitan. Jadi kredit ini kan melemah, kredit sangat melemah. Yang di Januari itu sudah agak bagus, itu sudah mendekati 2 digit, itu di angka 9,4, tapi menurun di bulan April. Pertumbuhan kredit ini menurun, masih belum sesuai dengan harapan OJK yang mentargetkan untuk pertumbuhan kredit itu berkisar di 11%, dan borrowingnya semakin menurun, ketemu di angka 8,4, kemudian pada semester pertama ketemu di angka 8,8, artinya masih ada kekurangan dalam growth-nya ya, pertumbuhan kredit per tahun year on year-nya. Nah, berkaitan dengan hal itu kan tentunya ada penyebab kenapa seperti itu. NPL atau non performal loan-nya ini meningkat di 4 tahun belakangan luar biasa. Perbandingan dari 4 tahun belakangan yang mereka berada pada posisi angka 2 ke bawah, bahkan 2 ke atas sedikit. Saat ini untuk NPL sudah mencapai secara menyeluruh data dari dia menyatakan bahwa 3,48. Artinya harus warning di angka itu. Sementara bank harus melepas kredit. Nah, banyak bank yang melakukan RBB, revisi bisnis banknya,
saya sudah membaca referensi RBB itu. Nah, bagaimana dengan revisi bisnis plan daripada Bank BSI Pak Endar berkaitan dengan antara perbandingan NPL dan harus melepas kredit seperti apa ini? Baik, terima kasih Pak Yarson. Memang tidak bisa kita pungkiri ya terkait dengan kenaikan NPL, kenaikan kolektibilitas nasabah yang semakin hari semakin naik gitu ya. Makanya saya bilang tadi, memang kita harus berevolusi terkait dengan strategi bisnis. Kemudian terkait dengan RBB mungkin di beberapa bank juga akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak, kalau kita ngomongin bisnis perumahan, mudah-mudahan bisnis perumahan ini kan sama seperti bisnis investasi. Yang kita lakukan sekarang adalah merubah strategi dan pendekatan bisnisnya saja Pak, supaya nanti segmen-segmen yang kira-kira itu dianggap sebagai penyebab peningkatan NPL memang untuk sementara akan kita hindari. Tapi jangan khawatir, karena ternyata setelah kita bedah juga ada sektor-sektor tertentu yang selama ini mungkin khususnya di BSI yang memang belum kita kelola dengan baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi dan teman-teman yang tadi bilang, ekosistem payroll itu masih sangat banyak Pak. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan sebenarnya dengan kenaikan NPL pun ini suatu challenge, tantangan buat kita sama-sama di perbankan untuk kita perbaiki. Tapi mudah-mudahan juga dengan sumber daya yang kita miliki juga, kemudian potensi yang kita miliki masing-masing bank, saya rasa hal-hal seperti itu tidak akan berpengaruh terhadap target. Malah dengan kondisi challenge dari Pak Prabowo 3 juta rumah, target kita saya rasa semuanya pasti naik nih Pak. Itu, dan saya rasa kita semua yang di perbankan challenge untuk naik, bisa tapi jangan menyelesaikan sampai itu. NPL-nya juga Betul. Jadi buat pusing Peggy. intinya cuma satu sih Pak, kita berevolusi saja, merubah strategi bisnis yang selama ini mungkin mainnya agak ke kiri, kita mungkin agak noleh-noleh ke kanan Pak. Itu aja sebenarnya. Tapi jalannya insya Allah tetap akan lurus, tujuannya 3 juta rumahnya tercapai. Ya, yang menarik bahwa memang untuk mensiasat ini taktik, strategi dan teknisnya memang harus bisa dipahami oleh bank-bank dalam menentukan strategi apa yang bakal digunakan. Nah, untuk di Bank BTN sendiri seperti apa nih mensiasati NPL yang tinggi tapi harus melepas kredit, karena hidupnya perbankan ini kan antara selisih bunga funding dan kredit ya. Kemudian dia akan mengambil spread point-nya. Nah, seperti apa itu? BTN tentu kami bertransformasi untuk 3 pilar yang disampaikan BSI tadi itu udah lebih dari 5 tahun yang lalu, mungkin dari 8 tahunan. Jadi kami sudah punya pemisah fungsi ya, fungsi yang penyerang teman-teman bisnis, yang melakukan review atas segmentasi mana aja yang harus kita pilih, lalu market apa yang harus dihindari. Itu teman-teman risk sudah tahu dan paham lah kalau seperti apa ini di OTS-nya, kalau bentukannya seperti ini kita harus early warning. Lalu pada saat akad dicek lagi seperti apa konsumennya, apakah dia dalam tanda kutip pinjam nama atau fiktif atau segala macam. Itu ada lagi layernya yang akan melakukan seleksi di Bank BTN. Jadi dan setiap bulan kami melakukan review namanya PKR ya, untuk pengecekan teman-teman dari sisi back end, teman-teman collection bilang yang ini segmennya kayak gini. Kami review secara bulanan. Oh ya, mohon teman-teman bisnis jangan cari gini. Harapannya dari teman-teman bisnis itu menyampaikan dengan market seperti apa sih yang harus kita hindari. Karena kan akan jadi PR kalau di pertengahan harus buyback gitu kan ya. Ada beban lagi di sisi developer yang harus melakukan hal tersebut. Jadi untuk sama-sama jaga informasi ataupun data yang itu yang kita sampaikan. Oh ya, di prepare, beware sama yang ini, special mention untuk yang ini, atau kalau enggak yang ini jangan dulu, atau ayo kita gas bagian ini, kita gas bagian itu. Kurang lebih seperti itu sih tadi. Ya, jadi berbagai macam strategi diterapkan di situ ya, bisa kita pahami ya, seperti main sepak bola juga bek kanannya ini kayaknya harus digeser ke sini, tarik ke belakang, yang penyerangnya ini harus ditambah lagi 2. Ya itu kira-kira gitu ya, jadi ya nggak jauh ya, taktik strategi teknis tetap berjalan. Nah, di Bank Mandiri seperti apa ya Mbak?
kalau Bank Mandiri itu Pak, target itu must go on, jadi harus jalan. So must go on. Nggak boleh ada penurunan apapun. Bahkan mungkin di kuartal ketiga, kalau misalnya kita kuartal kedua, kalau misalnya kita udah bagus, itu ditambah. Itu soal target ya Pak, target bisnis ya. Iya. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengurangi NPL, ya kan? Itu ya Pak concernnya ya. Jadi kalau kita lihat, memang sudah dari awal tahun Mandiri memang fokusnya ke ekosistem Pak. Jadi mudah-mudahan secara kolektibilitas kami tetap terjaga. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kolektibilitas ini terus meningkat, ya kan? Kenapa? Karena beberapa sektor usaha mengalami penurunan. Iya. Karena ekonomi juga lagi kurang baik, ya kan? Nah, bagaimana caranya di kami? Satu Pak, untuk nasabah-nasabah yang memang tidak punya kemampuan, yang sudah jatuh ke NPL, dan pada saat kami lakukan pendekatan tidak punya kemampuan sama sekali, maka kami percepat eksekusi lelang. Itu ya Pak, untuk NPL. Sehingga secara kolektibilitas kami NPL-nya berkurang, Iya. karena dilakukan lelang. Jadi kita WO, lalu secara perlahan kami lakukan lelang. Terus yang kedua, yang sudah jatuh NPL, kita lakukan edukasi untuk nasabah yang mampu, yang masih memiliki kemampuan, tapi menurun, Iya. itu kami lakukan restrukturisasi kredit. Masih ada restruktur ya. Ya, restu. Restu itu terbagi atas dua. Ada restu simpel. Jadi memang nasabah-nasabah yang masih bagus, yang mungkin mengalami penurunan saja, kami lakukan restu simpel. Jadi cukup dia bayar upfront 10%, di mana biaya-biaya terkait denda ataupun bunga kami hapuskan. Tapi masih masuk, dia masih masuk ke dalam kolektabilitas Iya, masih. nanti kan dia NPL dia naik Pak ke call 2. Lalu setelah 3 bulan kami restu bagus, dia naik ke call 1. Jadi secara nasabah juga dia bagus gitu ya. Secara kolektivitas kami membaik. Itu jadi NPL. Nah, kalau ternyata si nasabah ini setelah lakukan pendekatan tidak bisa dan tidak punya kemampuan, ya itu tadi jalan satu-satunya kami turunkan downgrade menjadi call 5 dan kita lakukan WO lalu eksekusi secara lelang. Seperti itu sih Pak. Iya, tapi kalau saya lihat di situ ada unsur pembinaannya masih ada. Kan? Betul. Kalau memang masih dibina bisa, gitu. Betul. Ketika itu tidak bisa dibina ya mau tidak mau eksekusi. Karena kalau dia tidak punya kemampuan, ya kan nasabah juga nanti akan sulit kan Pak. Jadi kita bantu eksekusi supaya nanti nilai properti dia nggak jatuh banyak. Kan kalau lama Pak, properti itu pasti akan rusak. Iya. Nah itu yang kami lakukan supaya percepatan. Biaya pemeliharaannya tinggi. Betul, itu sifat dari Bank Mandiri. Ya menarik sekali kita kalau bicara NPL ini. Saya juga pernah dengar pendahulu sebelum Mbak Peggy tiba-tiba pernah ngobrol dengan saya, kamu kalau NPL itu pencadangannya 100% gitu. Itu saya pusing gitu. Nah efeknya ada. Itu dari tanggal awal itu nasabah saya itu konsumen saya itu pada Pak ini BTN belum jatuh tapi udah diingetin terus gitu ya Bu Mega udah. Ini saya mau balas itu mesin gitu, saya nggak bisa itu udah sistem yang mulai angin benar itu kan ya seperti itu. Jadi mereka bertanya tapi ya memang itu adalah artinya satu strategi yang memang untuk menurunkan daripada NPL ya. Nah kemudian kalau kita bicara NPL kemudian juga ketemu juga ada pertumbuhan kredit. Nah tentunya akan bicara kalau di konven itu bunga ya rate ya. Kalau di ngomongnya margin. Nah kita bicara acuan BI ya, bunga acuan rate BI itu kan sebenarnya sangat membantu. Kalau kita mungkin akan mengupas masalah kebijakan daripada BI. Dalam hal ini mungkin awal saya akan bahas masalah rate BI rate itu sudah turun. Tapi sekarang di angka berapa? 5,25 ya? 5,5 sekarang sudah turun, karena kan setiap bulan turun sudah di angka 5. Nah tapi kenyataannya di bank itu debitur atau konsumen kita tuh nggak ada apa itu, nggak ada itu seperti apa? Jadi mereka tidak merasakan langsung atau seperti apa? Karena dalam perhitungannya mereka tidak pernah tahu gitu kan sebenarnya ada atau tidak acuan itu dipakai atau tidak untuk dalam menentukan rate, atau yang memang yang kalau floating, kita bicara floating harusnya kena dong, dia berlaku suku bunga itu, tapi ketika dia bicara fixed rate ya ikut aja dia seperti itu gitu. Nah, seperti apa itu di Bank Mandiri Pak?
Baik. Kalau kita ngomong suku bunga ya Pak, kalau bunga acuan Bank Indonesia itu kan memang bunga yang jadi dasarnya kita untuk menentukan suku bunga kepada konsumen. Ya. Kalau kita di mortgage itu kepada KPR ya, produk yang dimiliki sama KPR. Nah, di situ kan ada komponen biaya Pak, mulai dari biaya pemeliharaan, biaya giro wajib minimum yang harus kami cadangkan juga. Jadi memang komponen biaya itu bunga itu udah serta-merta langsung kami jual ke konsumen segitu pasti ada. Nah, tapi kami juga tahu bahwa mortgage ini kan adalah milik masyarakat banyak. Ya. Kalau kita langsung naikkan suku bunga sesuai dengan perhitungan bank, kemungkinan besar itu akan tinggi. Makanya itu ada namanya subsidi silang Pak. Ya. Biasanya penawaran suku bunga itu kalau di Bank Mandiri itu mulai dari 2,6% Pak. Itu yang paling rendah di kami. Ya. Ya kan? Nah, 2,6 itu adalah subsidi silang tuh Pak. Tapi Ya, memang ada tenor. Jadi tenornya 3 tahun, selanjutnya dia berapa persen, lalu baru floating. Nah, floating itulah yang mungkin adalah suku bunga yang keuntungan bank yang diperoleh dari adanya transaksi dengan nasabah. Nah, itu sih. Tapi kalau di perhitungan kami, sebisa mungkin mortgage itu tidak mungkin terlalu tinggi. Kenapa? Karena itu tadi masyarakat yang beli rumah ini kan variatif. Ya. Ada yang lower, ada yang menengah, ada juga yang tinggi gitu kan ya. Nah, ini yang kita harus kombinasi supaya masyarakat menikmati suku bunga yang tidak rendah tapi tidak tinggi, tapi secara apa namanya perhitungan itu Kemampuannya ada. mampu untuk dibayar. Itu sih Pak, kalau dari Bank Mandiri. Ya memang sebagai acuan, tapi dalam penentuannya artinya dikembalikan ke bank itu sendiri, karena juga pada akhirnya kan konsumen itu banyak pilihan, yang mana yang menarik akhirnya. Iya. Ada opsi-opsi, oh yang ini aja, oh bank B aja, bank C aja, tapi ya di situ akhirnya persaingan yang dalam tanda kutip sehat gitu. Nah kalau untuk BTN seperti apa menyikapi persoalan ini? Suku bunga BI rate itu sebenarnya di 5% acuannya tidak berlaku surut ya Pak. Tidak berlaku Jadi surut. yang sudah terilis sebelumnya mereka masih bisa menggunakan Ya, yang lama. rate yang oke. Jadi BI rate yang terdekat itu adalah terkait dengan funding ataupun penempatan baik dari sisi tabungan, lalu giro maupun dari sisi deposito. Nah, itu yang sangat berdampak. Jadi pada saat itu kita dikasih batas maksimum untuk pemberian deposito, misalnya paling tertinggi kan paling mahal ya deposito ya. Deposito tidak boleh lebih dari sekian persen dari BI rate. Nah, itu yang kami blending pada saat untuk penyaluran di KPR. Dalam hal ini kalau BTN agak banyaknya di KPR ya Pak Erwin. Jadi spread rate yang kami kasih itu kami dapatkan di 2,65 mulai dari itu belum ditambah selisih bunga dari pengembang. Kalau misalnya around 2% masih kurang dari situ. Lalu itu fix selama 3 tahun. Naiknya kami tidak langsung floating, tapi berjenjang. Karena apa? Ya lagi-lagi BTN karena sudah historinya dari awal adalah perumahan. Kalau kami lihat langsung floating itu akan berdampak bagi terasa sekali bagi mereka, tiba-tiba langsung 13 langsung itu sangat berdampak. Jadi kalau naiknya bertahap, lalu di situ juga diinformasikan sebelumnya kepada kepada debitur, dan juga biasanya setelah 3 tahun, setelah 5 tahun itu mereka sudah ada peningkatan dari sisi gaji atau dari sisi penghasilan lah kalau saya non fixed income. Nah, berlandaskan daripada data yang tadi, makanya kami supply ataupun memberikan disburse untuk kredit KPR menggunakan fix and cap, fix rate ataupun yang memang fix selama masa jangka waktu kredit. Kalau seperti itu Pak. Ya, jadi menarik sekali membahas masalah ini. Artinya bisa ini dari pernyataan Ibu Peggy bahwa mereka juga tidak ingin si debitur itu merasakan lonjakan yang luar biasa sehingga mereka tidak mampu bayar, akhirnya kembali jadi NPL lagi. Makanya pelan tapi pasti ya Pak ya untuk masalah ada naiknya berjenjang. Naik berjenjang ya. Nah untuk di BSI seperti apa?
Tapi yang saya tahu BI ini fix ya. Tapi masalah itu memang sudah ada aturan secara syar'inya seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Kasam. Jadi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya ini terkait sebenarnya pemahaman saja dari masyarakat, Margin ya, jangan dari kita ngomong bunga nggak boleh. Ya. dari nasabah sebenarnya ya terkait dengan BI rate. Memang ada yang memperbandingkan antara BI rate dengan suku bunga atau marginnya bank. Kenapa sih kok Bank Indonesia udah nurunin rate, banknya nggak ngikut gitu ya? Bank Indonesia-nya sudah di 5%, banknya jualnya 8%. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Mbak di Mandiri tadi. Dalam prinsip bank itu kan ada dua, Pak. Satu, mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan, terutama dari sektor UMKM. Nah, dalam proses penyaluran ini tentunya butuh, kalau bahasa ininya kan butuh untung Pak. Kalau orang jualan butuh untung, kemudian butuh margin. Yang satu untuk menghidupi pekerja banknya sendiri, yang kedua juga harus memberikan imbal hasil kepada nasabah penyetor tabungan tadi. Nah, ini yang pertama memang ini terkait dengan pemahaman saja. Jadi butuh semua stakeholder untuk memberikan pemahaman terkait suku bunga Bank Indonesia ini, dan pemahamannya dimasukkan kepada suku bunga atau marginnya bank. Nah, di BSI sendiri juga sebenarnya apa yang kita tampilkan justru juga mengikuti apa yang sudah ditampilkan oleh Bank Indonesia, Pak. Jadi memang kalau rate kita di awal, kita kan pengen memberikan kepastian Pak di awal kalau untuk bank syariah. Kalau misalnya kita kasih di awal sudah misalnya rate-nya 5, kemudian di tengah jalan itu tiba-tiba naik tanpa sesuai perjanjian, itu menyeliakat syariah kita. Nah, kita juga akan memberikan rate-nya berjenjang Pak. Ada yang step up, tapi itu sudah kita perjanjikan di awal. Jadi misalnya 3 tahun pertama di rate-nya ada di 3%, kemudian di 10 tahun berikutnya itu ada di 7%, nah terakhir akan ada di berapa. Jadi mudah-mudahan dengan cara yang kami lakukan itu memberikan kepastian Pak kepada nasabah, dan nasabah juga bisa ukur-ukur terkait dengan misalnya besok saya naik gajinya saya berapa sih gitu. Setahun saya naik gajinya 7%. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan juga dengan penghasilan nasabah. Ini forecasting ya Pak, forecasting bisa bukan jadi ahli wujud, tapi kita bisa forecasting terkait dengan apa yang akan dihasilkan nasabah 5 atau 10 tahun yang akan datang, dan kita akan menyesuaikan. Oke, menarik statement atau strategi pernyataan yang disampaikan oleh kawan-kawan perbankan. Ini masih ada lagi yang ingin saya bahas berkaitan dengan kebijakan BI, yang memang BI ini memang luar biasa memberikan suatu dorongan guna mendorong program 3 juta rumah ini. Salah satunya tadi malam Pak Bimo, kepala perwakilan BI sini, waktu buka acara mungkin Mbak Dwi hadir ya, beliau ini hadir dua-duanya. Nah, itu BI mengeluarkan satu kebijakan insentif namanya KLM, kebijakan likuiditas makro prudensial yang luar biasa, tidak ke kami langsung tapi melalui bank-bank. Nah, kalau kita bicara KLM itu kan berarti kan kredit prioritas kepada sektor apa? Kebetulan sektor perumahan untuk saat ini, yang sampai dengan akhir bulan Juli kemarin itu 320 triliun dikucurkan. Sebenarnya bank seharusnya bisa lebih memaksimalkan lagi sektor kredit itu ya. Kemudian kalau kita bicara artinya di situ kan yang dibilang giro wajib minimumnya kan artinya mengecil sampai dengan 4% saat ini diberikan oleh BI ya. Oh, itu insentif ya? Ya, insentifnya 4%. Nah, makanya dalam bentuk seperti apa ini? Kalau kami mungkin tidak merasakan, tapi sebenarnya kan ini untuk sektor properti ini khususnya. Seperti apa nih kebijakan KLM ini yang diterapkan oleh Bank Mandiri sendiri dalam bentuk apa? Kalau saya sudah dengar beberapa. Oh iya ya, Mandiri belum ya? Dari Mandiri seperti apa? Saya coba ya Pak. Kalau saya nggak salah ya Pak, jadi kalau KLM ini kan pemerintah itu berusaha, BI khususnya itu berusaha memberikan relaksasi, di mana insentif itu ditambah
Iya. Asal si bank ini jangan nyimpen duit aja di sini, Iya, gitu kan? jangan simpan. Iya kan? Sekarang tuh kan GWM-nya itu kan gede, perbankan tuh gede semua GWM-nya itu. Kalau saya nggak salah tuh di 20%, padahal kan pemerintah tuh hanya sekitar 12%-an. Jadi enakan nyimpen duit di bank Indonesia daripada disalurkan. Nah makanya pemerintah melakukan kebijakan KLM itu, BI khususnya melakukan kebijakan KLM dengan catatan si bank ini boleh ngambil duitnya, mengurangi GWM-nya supaya disalurkan ke sektor-sektor yang mikro tadi. Mikro. Sektor khusus. Ya, iya, khusus kan ya. Nah, khususnya di situ mungkin perumahan, pertanian yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, kalau di Bank Mandiri Pak, kita itu ada di sektornya itu satu, kalau di perumahan kami memang sekarang sama seperti teman-teman di perbankan, di BTN yang sudah ahli, sama di BSI, kita sekarang memberikan kucuran kredit untuk pengembang melalui sektor SME. Ya, small medium enterprise. Small medium enterprise. Jadi memang kami sudah galakkan, dan ini juga setiap kali kami meeting dengan teman-teman area itu dibahas berapa banyak potensi teman-teman pengembang yang harus kami bantu untuk pembiayaannya, dan itu juga sudah diberikan relaksasi supaya nanti pembiayaannya ke Bank Mandiri untuk end usernya atau konsumennya, tapi secara pengembang juga dibantu. Nah, kami juga sudah berpikir juga dari yang mikro itu, pengembang kan pasti punya supplier semen gitu ya, batu. Nah itu juga nanti akan dibantu oleh teman-teman dari mikronya Mandiri supaya kebijakan pemerintah itu inline, mulai dari sektor SME-nya pengembang, end user-nya di mortgage, lalu di mikronya adalah dari yang supplier, supaya nanti menyeluruh, jadi masuk lagi ujung-ujungnya di ekosistem. Itu sifat dari Bank Mandiri. Ya, karena kalau kita bicara kebijakan KLM tadi lebih pada yang terbantu itu developer. Iya. Bukan karena apa? Kucuran kreditnya akan lebih besar lagi, seharusnya seperti itu kan ya. Jadi seperti itu kemarin dari BSI gathering kami itu, makanya saya tahu informasi mereka mengucurkan juga itu kredit bukan pembiayaan, kalau mereka bilang pembiayaan konstruksi. Nah mungkin salah satu seperti bagaimana untuk semacam itu support untuk para pengembangnya. Ya, khusus kalau kita ngomong sekarang terkait hal tersebut ya Pak, karena ini kan termasuk program dari pemerintah, dari Bank Indonesia, pasti sama, hanya penjabarannya saja yang di tiap-tiap bank mungkin akan berbeda, fokus-fokus. Memang kemarin yaitu salah satunya kita mencoba untuk lebih dekat dan intens kepada teman-teman bank, ya salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan konstruksi. Jadi itu salah satu juga poin kita supaya dapat poin Pak dari pemerintah. Kalau kita sudah mendukung nih programnya pemerintah, ya karena memang wajib. Iya, gitu. Jadi supaya ini kan poinnya kreditnya buat bank Pak. Iya. Bank termasuk dari BSI itu mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, tadi kita bicara giro wajib minimal, kemudian juga Bapak tentunya kan kita berbicara capital adequacy ratio-nya karena kan saat ini pada posisi 26,95%, artinya sudah cukup baik situasi untuk keran kreditnya ini harusnya seperti itu. Kalau di BTN kenapa saya bilang sudah tahu kita KYG sudah berapa kali seperti apa untuk saat ini lagi untuk pembiayaan developer khususnya. Menarik KYG saat ini, KMK konstruksi yang biasa dikenal kalau di bank lain ya, tapi kalau teman-teman Ray pasti hafalnya KYG gitu ya. KYG sekarang selain bisnis as usual yang biasa di teman-teman Ray tahu, para pengembang tahu, kami juga sekarang lagi selalu rapat ya dengan kementerian terkait dengan kur perumahan. Jadi saat ini PP terkait dengan kur perumahan itu sudah keluar, namun juknisnya yang belum, di mana nilai kur bisa disalurkan sebesar 5 miliar. Jadi kepada para revolving. Betul, revolving sampai dengan 20M. Lalu kalau kur biasanya tidak diperkenankan untuk mendapatkan yang sudah memiliki kredit produktif gitu ya. Tapi berbeda saat ini, pada saat kami propose untuk membooster 3 juta rumah, kita nggak bisa pakai sistem kayak gitu. Yang kami propose ke kementerian dan saat ini sudah di-approve dalam PP-nya,
itu existing masih memiliki dan tidak harus lunas, Ya. sudah bisa Seperti ikut. konversi berarti ya. Tidak dikonversi tapi bisa mendapatkan. Jadi kalau sebelumnya kan teman-teman yang disampaikan, oh nanti yang sudah punya, kalau versi kur yang biasa, yang sudah punya kredit produktif tidak bisa dapat. Kami propose banding, boleh dong, tapi kata pemerintah boleh, tapi harus lunas dulu kredit produktifnya. Kita banding lagi dong, kalau kayak gitu gimana nyampe 3 juta rumah kita dalam 1 tahun. Pak Prabowo bilang, iya ya, kalau Jokowi kan 1 juta selama masa periode, Ya. Prabowo minta 3 juta dalam 1 tahun. Nah, tantangan tersebut diterima sama pemerintah. Oke, kalau punya kredit produktif di bank lain masih diperkenankan mendapatkan kur perumahan, namun ini masih menunggu juknisnya sih. Ya. Kalau secara prinsip Bank BTN sih sudah lama memiliki kredit modal kerja terkait dengan konstruksi atau yang sering disebut dengan KYG. Jadi pemisahannya pun ada 2 slice ya, terkait dengan mikro sampai dengan SME sampai dengan 5 miliar, di atasnya CBC seperti itu. Ini Ya, tadi sebenarnya mau saya bahas secara khusus tadi masalah kur pengembang. Memang belum banyak informasi. Memang tapi kemennya kalau saya sudah pegang itu peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 13 tahun 2025 yang menyatakan bahwa akan ada namanya kur perumahan. Ya. Nah, mungkin saya sedikit kita bahas ya sebelum kita akhiri dialog kita atau sharing kita ini. Nah itu dalam regulasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ada 2 poin sebenarnya skema daripada kredit perumahan ini, kur perumahan ya. Pertama, kredit program perumahan penyediaan rumah, jadi dari sisi penyediaan. Yang kedua dari sisi permintaan rumah. ya. Nah, jadi yang dimaksud itu permintaan itu artinya di situ renovasi ataupun apa. Jadi bukan hanya kami developer yang bisa, tapi juga secara perorangan juga bisa. Nah, ada pun pengembangannya mungkin kalau sudah ada secara khusus mungkin bisa dijelaskan oleh masing-masing kawan-kawan bank ini seperti apa nih Pak Ibu ini? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, untuk kur perumahan kayaknya tinggal nunggu launching. Kalau yang paling PR itu kan PP yang keluar. Saya pilot projectnya ada di BTN. Iya betul, karena fokusnya dari kami ya Pak ya. Pak Ara langsung minta kenapa kurnya harus konsepnya sama-sama subsidi. Jadi subsidi untuk yang secara developer itu disubsidi rate-nya around sampai dengan 5% ya. Iya. Jadi kalau misalnya construction-nya di 13, disubsidi 5 berarti 8%. Iya. Ya. Jauh sih untuk rate-nya, sayang sekali kalau tidak dipergunakan ya. Lalu dari sisi renovasi rumah, karena kan tadi juga disampaikan 3 juta itu tidak hanya primary mortgage, dia juga ada juga rumah second, rumah di pesisir, rumah di dan juga ada rumah yang renovasi yang saat ini kalau di Sumatera tadi 5,8 juta yang masih belum layak, yang harus kita drive sampai dengan baiknya di nasional gitu kan ya. Kalau kami sih secara khusus ya untuk yang namanya perumahan, Bank BTN itu udah paling full support lah. Iya. Apa saja pemerintah rancang, kami selain dimintakan informasi atau ada tambahan, kami juga langsung bisa mau menjalankannya gitu. Udah di garda terdepan kalau terkait dengan perumahan. Gitu sih Pak Emerson. Iya, kemarin juga waktu gembar-gembor di awal yang pasang badan panik shock di depan itu. Kemudian ini bosnya beliau ini juga ini kemarin di belakang panik shock, kemudian bos Mandiri juga. Karena sebenarnya bos-bosnya mereka ini semua ini dari Mandiri semua, saya termasuk Pak Nixon, Heri Gunardi, ya kan Pak Heri Gunardi, ya. kemudian yang saat ini yang tidak ya. Ya. BPJS. Jadi kalau bicara seperti itu kembali ke sistemnya hampir mirip saya lihat dulu, karena mereka dalam satu guru yang sama mungkin kan ya. Kita untuk terkait dengan kur pengembang tadi itu dananya semua bagian, tinggal tergantung permintaan daripada bank-bank itu 130 triliun gitu, yang
harus memang dilepas untuk pengembang dan renovasi ya. Dan itu menarik sekali. Mungkin ada strategi khusus dari Bank Mandiri untuk menyikapi kur pengembang ini, walaupun mungkin belum secara spesifik diperintahkan atau apa dari sana, bagaimana Pak? Kalau untuk kur pengembang ini Pak, mungkin kami itu ada di segmen SME yang sudah digodok ya. Tapi memang secara produknya kami SME sekarang itu kalau untuk pengembang memang kami sudah menggunakan program revolving Pak. Jadi kalau pengembang itu kita berikan pembiayaan konstruksi itu kan misalnya gini, si developer dapat 10 miliar, kita dropin dulu 5 miliar nih Pak. 5 miliarnya sudah selesai, rumahnya sudah banyak dibiayain, maka itu seperti kayak sistem kartu kredit, itu balik lagi, full lagi bisa dipakai lagi selama tenor tertentu. Jadi memang skemanya seperti itu untuk mempermudah developer khususnya pengembang dalam membangun perumahannya dengan cash flow-nya tidak bermasalah. Itu satu. Nah kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan kur bagi renovasi, nah itu memang sudah digodok Pak, dan itu nanti akan dikembangkan atau dikerjakan oleh teman-teman dari mikro kami. Jadi memang kalau consumer loan itu kita fokus kepada FAPP, terus SME itu fokus kepada kur pengembang, dan kalau misalnya kur khusus untuk nasabah tertentu yang diberikan pembiayaan renovasi itu dikembangkan oleh teman-teman di mikro. Jadi sudah dibikin segmentasi supaya eksekusinya lebih menyeluruh. Itu sih Pak. Ya memang segmentasi itu semua bank melaksanakan segmentasi berkaitan dengan skim-skim yang harus diterima oleh siapa, sasarannya kemana, ya itu tadi yang saya takut dari Mbak Dwi. Kita juga memang harus ikut serta dalam program kur pengembang ini, karena kur pengembang ini adalah salah satu indikator juga pendorong daripada tercapainya program 3 juta rumah. Mungkin ada dari ini berkaitan dengan kur pengembang, mungkin ada dapat informasi bocoran sedikit. Bocorannya sebenarnya sudah sama BTN ya. Karena begini Pak, memang harus kita sampaikan begini Pak. Kalau kita ngomongin kur, kita ngomongin FLPP, apalagi ya, yang misalnya itu programnya pemerintah. Kalau BTN dapat, insya Allah BSI, Mandiri, siapapun itu yang ditunjuk pemerintah sebagai bank penyalur di hari yang sama pasti dapat. Nah, tapi saya pengen helikopter view-nya dinaikin dikit Pak. Jadi kalau memang kebutuhannya ada, itu belum keluar, sama sih sebenarnya kayak di Mandiri, di BTN. Produk-produk itu luas Pak. Kalau di BSI itu ngomongnya, kalau saya Pak kan pernah di Jakarta ya, Palu Gada ya Pak. Apa yang lu mau gua ada. Nah, tinggal menyesuaikan saja terkait dengan kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pengembang. Misal khususan di bank syariah kan kita punya akadnya berbeda-beda. Ada yang kita mau jual beli, kita arahkan ke perusahaan. Nanti bagi hasil kita arahkan ke masyarakat. Begitu juga kalau mau jadinya meminjam pun kita juga punya. Nah jadi tinggal hanya kebutuhannya apa, segmennya kemana. Insya Allah produk-produk di perbankan sudah lengkap, Insya Allah. Nah harapannya memang kalau seandainya nanti udah launching, balik lagi ke kur perumahan tadi, mudah-mudahan kalau BTN ada di garda terdepan Pak, saya ada di sampingnya Pak. Benar. Berarti yang satu di kanan, satu di kiri ya. Yang menarik sekali bicara kita dari awal sampai dengan di penghujung ini, saya minta satu closing statement berkaitan dengan Re-Expo ataupun berkaitan dengan program 3 juta rumah ini. Mungkin dimulai dari yang sebelah kiri kanan saya. Apresiasi ya, saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena ini memberikan informasi kepada nasabah masyarakat bahwa begitu banyak rumah yang dibangun oleh para pengembang, ya kan, di mana lokasinya itu menyeluruh dan menyebar di Lampung. Jadi mudah-mudahan dari Re-Expo ini bisa bermanfaat bagi teman-teman perbankan dan teman-teman khususnya pengembang juga masyarakat untuk memilih rumah khususnya di wilayah Lampung. Ya, untuk yang 3 juta rumah Pak, kami di Bank Mandiri sangat full support. Terbukti dari kami sekarang ini seluruh region itu nasional itu bergerak untuk mengejar FPP. Jadi kalau Bapak punya aplikasi yang banyak atau punya strategi apapun, silakan berhubungan sama teman-teman kami di Lampung.
full support, mulai dari mungkin pembiayaan propertinya, pembiayaan tim pengembangnya, juga untuk konsumennya. Jadi kolaborasi itu yang membuat mudah-mudahan program 3 juta rumah ini sukses di tahun ini. Amin. Terima kasih. Ya, closing statement dari Bank BTN seperti apa ini berkaitan dengan Re-Expo dan program 3 juta rumah? Re-Expo biasa kita lakukan tiap tahun ya Pak ya. Dan mungkin kalau BTN melewatkan kesempatannya sayang sekali, makanya kami selalu join di setiap tahunnya. Lalu kenapa juga kita mau join selain orang taunya BTN itu KPR, ini ajang kami juga untuk menyampaikan sebenarnya selain produk KPR, produk apa saja yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Lalu bertemu dengan pengembang-pengembang yang setiap tahunnya pasti banyak penambahan dari sisi developer di Ray. Kami bertemu dengan para senior, para pengembang-pengembang baru, itu yang menjadi wadah kita berkumpul di sini Pak selama 1 minggu ke depan. Selain itu masyarakat bisa memanfaatkan dan mengetahui yang tadinya hanya, kalau sekarang kan udah swipe ya Pak ya, swipe saja tahu, sekarang udah liatin oh ini marketnya, ini programnya, apa saja sih program yang didapatkan kalau misalnya akad KPR dengan Bank BTN, lalu apa saja yang dilakukan kalau misalnya akad dengan PT ini atau proper ini, atau saya pengen punyanya rumahnya di arah mana, di metro, di mana gitu kan, di luar kota selain Bandar Lampung. Mungkin di sini juga beberapa pengembang ada, salah satunya kami bisa kerjasama dengan Bank BTN baik dari sisi KPR maupun dari sisi KYG ataupun KK konstruksinya. Ini kalau closing harus pantun kata-kata. Oh iya, pantun di sini. Memang ditunggu. Rumah indah tempat bahagia, Cakep. hunian layak dan bulan bersama. Cakep. BTN Ray satukan asa, Asik. 3 juta rumah untuk keluarga. Iya. Terima kasih. Bu Peggy, bagaimana nih yang terakhir closing statement dari BSI? Ya, ini BSI paling muda ya, paling kecil ya. Mandiri berapa Bu? Apanya? Umurnya Pak? Oh, udah lumayan. Dari tahun 99 ya. Sembilan. Kalau BTN, kalau walaupun kecil, insya Allah Pak, saya mengutip kata-katanya ini Pak, dari Rain Laude Pak. Rain Laude itu sebenarnya seorang stand up comedian, tapi sekarang jadi penyanyi. Oh. Ada satu ketika dia bilang begini, cita-cita itu gratis, ngapain ngambil yang kecil? Nah, begitu juga kami nih Pak di BSI, kami pengen punya cita-cita yang besar Pak. Cita-cita besar apa? Bisa berbisnis KPR mortgage, itu juga sebesar kakak-kakak kami yang ada di Mandiri, sebesar saudara kami yang di BTN gitu ya, yang sekarang ada adik namanya Bank Syariah Nasional gitu. Nah, harapannya kami juga yang kecil ini pengen punya cita-cita yang besar, turut terlibat lebih besar lagi dengan pengembang-pengembang terutama di Ray, supaya kami juga punya porsi kue yang tidak besar di teman-teman pengembang. Jadi kalau bahasanya itu ya, karena cita-cita itu gratis, ambillah yang paling besar karena Tuhan saya yang maha besar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita sama-sama besar Pak. Ray juga lebih dikenal, khususon di Lampung. Teman-teman juga dari Mandiri juga lebih dikenal oleh masyarakat, main gria gitu ya. BTN juga seperti itu, termasuk kami di BS. Terima kasih. Ya, terima kasih closing statementnya yang sangat menarik. Pembicaraan kita tadi dari awal sampai dengan akhir ini, bahwasannya Re-Expo ini akan terus terlaksana guna edukasi, guna menjaring konsumen, mengenalkan produk knowledge dan lain-lain yang memang harus kita dukung bersama. Kami pun melaksanakan atau menyelenggarakan ini perlu dukungan dari kawan-kawan perbankan. Kemudian juga dengan adanya ini kita juga akan terjalin silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang. Ini kita harus sayang-sayangan, harus kenal-kenalan, kira-kira gitu. Betul, setuju Pak. Mas Hendar dan Ibu Dwi dan Pak Peggy, terima kasih atas kehadirannya. Ini diliput oleh Gun San Talk podcast channel, nanti akan kami kirim. Oke.
Seperti itu, dan selanjutnya kami juga mohon untuk lebih mensupport lagi di dunia properti Siap. developer. Terima kasih. Saya akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.